Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amirul Hakim dengan NIM A1J125009. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya pada salah satu tokoh Perang Dunia II, yaitu Hideki Tojo. Sebelumnya kita mulai dari latar belakang kehidupan Hideki Tojo dahulu. Hideki Tojo lahir pada tanggal 30 Desember tahun 1884 di Tokyo. Ia berasal dari keluarga militer sehingga sejak kecil sudah akrab dengan dunia kemiliteran. Hideki Tojo menempuh pendidikan di Akademi Militer Jepang dan berhasil menjadi perwira tentara karena dia disiplin, tegas, dan memiliki kemampuan organisasi yang baik, dan karirnya berkembang dengan cepat. Sebelum menjadi Perdana Menteri, Hideki Tojo pernah bertugas di berbagai posisi militer penting, termasuk di wilayah Manchuria. Dengan pengalaman tersebut membentuk pandangannya bahwa Jepang harus menjadi negara yang kuat dan memiliki pengaruh besar di Asia. Lalu pada tahun 1941, Hideki Tojo diangkat menjadi Perdana Menteri Jepang dan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pemerintahan Jepang selama Perang Dunia II. Lalu kondisi sosial, politik, dan sejarah pada masa Hideki Tojo. Pada awal abad ke-20, Jepang sedang berkembang menjadi negara industri dan kekuatan militer yang besar. Namun menghadapi beberapa masalah seperti keterbatasan sumber daya alam, pertumbuhan penduduk yang besar, serta persaingan dengan negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Dalam kondisi tersebut muncul paham militerisme, yaitu keyakinan bahwa kekuatan militer merupakan cara utama untuk mencapai kejayaan negara. Kelompok militer semakin berpengaruh dalam pemerintahan Jepang dan mendorong perluasan wilayah ke berbagai daerah di Asia. Ketika dunia memasuki masa Perang Dunia II, Jepang berusaha memperluas kekuasaannya demi memperoleh sumber daya dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan besar di dunia. Situasi inilah yang mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan militer yang dipimpin oleh Hideki Tojo. Lalu ada perjuangan, pemikiran, dan kebijakan Hideki Tojo. Hideki Tojo percaya bahwa Jepang harus menjadi pemimpin Asia, dan ia mendukung gagasan Asia untuk bangsa Asia, yaitu pemikiran bahwa negara-negara Asia harus terbebas dari dominasi negara-negara Barat. Namun dalam praktiknya, Jepang seringkali menggantikan pengaruh Barat dengan kekuasaannya sendiri sehingga banyak wilayah Asia tetap berada di bawah kendali asing, hanya saja dipimpin oleh Jepang. Sebagai Perdana Menteri dan Menteri Perang, Hideki Tojo menjalankan berbagai kebijakan, antara lain memperkuat kekuatan militer Jepang, memperluas wilayah kekuasaan Jepang di Asia dan Pasifik, lalu mengarahkan seluruh sumber daya negara untuk mendukung perang dan mengendalikan kehidupan masyarakat agar mendukung kepentingan negara dan militer. Lalu kebijakan paling terkenalnya adalah dukungan terhadap serangan Jepang ke Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Karena serangan ini, Amerika Serikat secara resmi masuk ke Perang Dunia II dan menyebabkan perang meluas menjadi konflik yang lebih besar. Lalu dampak dan pengaruh Hideki Tojo terhadap Jepang dan Asia memiliki sisi positif dan negatif. Dampak positifnya ialah Jepang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dalam waktu singkat. Lalu Jepang menjadi salah satu kekuatan militer terbesar di dunia pada awal Perang Dunia II, dan semangat nasionalisme persatuan masyarakat Jepang meningkat selama masa perang. Lalu dampak positifnya bagi Asia adalah kekalahan negara-negara kolonial Barat oleh Jepang menunjukkan bahwa bangsa Asia mampu menantang kekuatan Eropa, dan setelahnya muncul dorongan bagi berbagai gerakan kemerdekaan di Asia, salah satunya Indonesia. Lalu dampak negatifnya adalah Jepang menyebabkan jutaan korban di Asia dan Pasifik, dan banyak wilayah Asia mengalami penderitaan akibat kedudukan Jepang. Lalu karena penyerangan Jepang terhadap Pearl Harbor, kota Hiroshima dan Nagasaki mengalami serangan bom atom oleh Amerika, dan akhirnya membuat Jepang menyerah pada tahun 1945. Karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, ekonomi Jepang mengalami kehancuran setelah perang berakhir. Setelah perang berakhir, Hideki Tojo ditangkap dan diadili oleh pengadilan internasional sebagai penjahat perang, dan ia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tahun 1948. Yang terakhir adalah analisis dan pendapat pribadi saya.
Meskipun Kaisar Hirohito sering dianggap sebagai tokoh utama Jepang pada Perang Dunia II karena kedudukannya sebagai kepala negara, Hideki Tojo memiliki pengaruh yang sangat besar dalam bidang militer dan pemerintahan. Sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Perang, Hideki Tojo berperan langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai kebijakan perang Jepang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Hideki Tojo merupakan tokoh utama di balik jalannya kebijakan militer Jepang selama Perang Dunia II. Sementara Hirohito lebih banyak berperan sebagai simbol negara dan pemberi legitimasi terhadap keputusan-keputusan penting pemerintah. Menurut saya, Hideki Tojo adalah pemimpin yang disiplin, tegas, dan memiliki kemampuan organisasi yang kuat. Ia berhasil membawa Jepang menjadi salah satu kekuatan militer yang disegani pada awal Perang Dunia II. Namun, fokusnya yang terlalu besar pada kekuatan militer dan ekspansi wilayah membuat Jepang terlibat dalam perang yang berkepanjangan, dan kebijakan tersebut memang memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi pada akhirnya membawa Jepang menuju kekalahan dan kehancuran. Selain itu, meskipun Hideki Tojo mengusung gagasan membebaskan Asia dari pengaruh Barat, pelaksanaannya seringkali menimbulkan penderitaan bagi masyarakat di wilayah yang diduduki Jepang. Karena itu, Hideki Tojo dapat dianggap sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Jepang dan Asia. Tetapi pengaruh tersebut memiliki dampak positif maupun negatif yang perlu dipelajari serta dikritis. Lalu kesimpulan dalam pembahasan ini, Hideki Tojo merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Jepang pada Perang Dunia II. Berasal dari keluarga militer, ia berhasil menjadi Perdana Menteri dan Menteri Perang yang memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan Jepang. Melalui pemikiran militerisme dan kebijakan ekspansi wilayah, Hideki Tojo membawa Jepang menjadi salah satu kekuatan militer terbesar di Asia, serta berperan penting dalam berbagai peristiwa besar selama Perang Dunia II. Meskipun Kaisar Hirohito merupakan kepala negara Jepang, Hideki Tojo memiliki pengaruh yang lebih langsung dalam bidang militer dan pemerintahan. Namun, kebijakan yang ia jalankan tidak hanya membawa keberhasilan sementara bagi Jepang, tetapi juga menyebabkan penderitaan besar dan kekalahan negaranya pada akhir perang. Oleh karena itu, Hideki Tojo dapat dikenal sebagai tokoh yang sangat berpengaruh, tetapi juga kontroversial, karena warisannya memiliki dampak positif dan negatif bagi Jepang maupun Asia. Saya akhiri pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.